Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu kami, Bapak Zakaria, selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, perkenankan kami akan membahas masalah korupsi di Indonesia dari kelompok 2 yang beranggotakan Andre Putra Batra, Anggreni Putri Utari Andani, Arsa Pratama Putra, Ayi, dan Bagas Aditya Ramadan. Sebelum masuk ke materi pertama, di sini ada paparan bagian-bagian yang akan kami jelaskan. Yang nomor satu itu ada identifikasi masalah, nomor dua ada data dan informasi, nomor tiga ada program pendidikan kewarganegaraan, dan yang terakhir ada susunan program. Selanjutnya dipersilakan oleh pembawa materi satu. Satu, masalah korupsi di Indonesia. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan yang secara tidak wajar dan tidak legal dalam menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak. Dari sudut pandangan hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Yang ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dan yang terakhir, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis-jenis tindak pidana korupsi diantaranya adalah: yang pertama, memberi atau menerima hadiah atau janji penyuapan. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, pemerasan dalam jabatan. Yang keempat, ikut serta dalam pengadaan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dan yang terakhir, menerima gratifikasi bagi pegawai negeri ataupun penyelenggara negara. Oke, lanjut data korupsi menurut undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960, perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Akar permasalahan yang terjadinya korupsi yaitu korupsi terjadi akibat tindakan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan. Terjadi karena adanya 3 unsur, yaitu niat, kemampuan, peluang. Faktor pendukung korupsi: yang pertama, sistem negara yang buruk. Yang kedua, kemiskinan. Yang ketiga, sifat rakus dan tamak yang dimiliki oleh manusia. Yang keempat, gaya hidup konsumtif. Hubungan dengan pendidikan kewarganegaraan, yaitu tindakan yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, merugikan orang lain, ataupun kalangan negara. Hubungannya dengan pendidikan kewarganegaraan mengerjakan kita tentang moral dalam kehidupan dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan, bahkan undang-undang yang mengatur. Data dan informasi. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai grafik ini. Data dan informasi kasus BLBI. Pelaku tersangka Samsul Nur Salim dan Itji Nur Salim menyebabkan kerugian negara 110 triliun dan hukuman kasus ini belum diketahui karena kasus ini belum tuntas. Yaitu selanjutnya kasus EKTP. Pelaku tersangka Setia Novanto yang menyebabkan kerugian negara 2,3 triliun dan dijatuhkan hukuman 16 tahun penjara dan denda 1 miliar. Selanjutnya korupsi di PT Asabri. Pelaku tersangka Adam Rahmat dan Sony Wijaja merugikan uang negara sebesar 23,74 triliun dan dijatuhkan hukuman penjara yaitu di Rutan Jambe 3 Raksa. Selanjutnya korupsi dana bansos. Pelaku tersangka ini yaitu Juliari Batubara yang merugikan uang negara 5,9 triliun dan mendapatkan hukuman 12 tahun.
Lalu di sini saya akan menjelaskan program pendidikan kewarganegaraan yang mungkin bisa diterapkan dari mulai di sekolah dasar dan hingga perguruan tinggi untuk mengatasi permasalahan korupsi yang ada di Indonesia. Nah, program pendidikan yang pertama yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia yaitu dengan cara satu, memperbaiki pendidikan karakter bangsa. Kedua, dengan melakukan menambah kurikulum pendidikan anti korupsi. Ketiga, memberikan pemahaman tentang korupsi. Keempat, memperkuat pendidikan kewarganegaraan. Yang kelima, memberikan sosialisasi tentang anti korupsi. Susunan programnya: satu, memperbaiki pendidikan karakter bangsa, yaitu melalui pendidikan karakter bangsa kita dapat diajarkan tentang pentingnya karakter bangsa dan bernegara. Sejalan dengan perkembangan zaman, pendidikan dilaksanakan secara sistematis dalam bentuk formal di sekolah atau di madrasah. Dengan memperbaiki pendidikan karakter membentuk watak, sikap, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka memberi pemahaman tentang korupsi. Lalu dengan pendidikan anti korupsi bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Ketiga, memberikan pemahaman tentang korupsi. Untuk memiliki pengetahuan yang baik ke tempat, kita perlu mendapatkan informasi mengenai tindakan pencegahan korupsi. Yang keempat, memperkuat pendidikan kewarganegaraan. Dengan ini akan cukup memperkuat moral dan karakter setiap individu, dan implementasinya akan cukup sempurna. Yang kelima itu memberikan sosialisasi tentang anti korupsi, yaitu memberikan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai korupsi. Selanjutnya, berikut adalah sesi tanya jawab yang sudah kami lakukan di forum diskusi sebelumnya. Di sini ada Levi Andini dari kelompok 4 yang mengajukan pertanyaan, lalu ada Riri Febiola Anggraini dari kelompok 7, lalu ada Rizky Apriarensyah dari kelompok 7. Selanjutnya, yaitu kami dapat menarik kesimpulan bahwa menurut kami, maraknya korupsi yang terjadi di negeri kita selain dari ada niat, peluang, kemampuan, serta juga dipengaruhi oleh ekosistem politik Indonesia yang mudah menyorongkan pejabat ke perilaku korupsi. Berikut kami berikan contoh kasus KPK menangkap pejabat publik dengan reputasi baik. Beliau adalah Nurdin Abdullah. Beliau merupakan Gubernur Sulawesi Selatan, dugaan suap proyek infrastruktur. Beliau terkenal karena inovasi melakukan perubahan dan sempat diganjar juga penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award di tahun 2017. Namun sayang yang dianggap berintegritas pun terhisap pusaran korupsi. Selanjutnya karena banyaknya korupsi yang terjadi di negeri kita, di sini kami berikan ada indeks persepsi korupsi di tahun 2020. Ini adalah merosot ya posisi Indonesia, yaitu sama dengan Gambia dari negara Afrika dan lebih rendah daripada Timor Leste. Oke, lalu apakah pesan dari kami, apakah kita dapat tetap berpegang kepada kejujuran, ya, kita jangan ragu untuk menerapkan kejujuran. Kami di sini mengutip kata-kata dari Artijo Alkostar. Beliau adalah mantan hakim agung, tanpa ampun memeriksa kasus korupsi, melipat gandakan hukuman koruptor yang mengajukan kasasi. Kutipannya ialah, jangan terintimidasi oleh lingkungan yang tidak jujur, kejujuran tidak hanya dengan diajarkan tapi dihidupkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.